Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Amelia dengan NIM 19016154 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah. Untuk memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Sastra Indonesia, saya akan menjelaskan materi tentang perkembangan sastra Indonesia mutakhir angkatan 2000-an. Berikut penjelasannya. Yang pertama, perkembangan sastra Indonesia mutakhir. Masalah sejarah sastra adalah masalah yang berkaitan dengan periodisasi sastra. Sejarah sastra berkaitan erat dengan kondisi kreatif dan karya kreatif karya sastra pada zamannya. Sejarah sastra Indonesia modern menandai adanya pembatas antara sastra tradisional atau sastra lama. Seperti yang telah disebutkan pada materi sastra lama yang berkaitan dengan puisi lama. Sejarah sastra Indonesia modern ditandai dengan adanya penerbit Balai Pustaka. Balai Pustaka sebagai penerbit yang menerbitkan karya-karya sastra pada tahun 1920-an, menandai tahun penting lahirnya sastra. Sebelumnya masih belum ada tentang sastra Indonesia tersebut. Yang ada adalah sastra daerah atau sastra Melayu. Meskipun sebelumnya sudah ada karya sastra yang dihasilkan. Jadi, sejarah sastra Indonesia modern dimulai ketika ada karya sastra yang dibuat oleh orang Indonesia dengan menggunakan bahasa Indonesia dan dijiwai oleh rasa keindonesiaan. Jadi, itu pengertian sastra Indonesia yang berkaitan erat dengan sejarah sastra Indonesia. Setelah lahir sastra Indonesia modern, maka sejak itulah sastra dimulai. Ditandai dengan adanya pembagian dan perkembangan proses dan karya kreatif. Para ahli membagi sastra Indonesia pada tahapan-tahapan atau angkatan-angkatan sastra. Masing-masing angkatan sastra dan sastrawan mengisi plot perkembangan sastra Indonesia menjadi satu kesatuan yang utuh. Dimulai dari angkatan Balai Pustaka atau angkatan 20-an, penamaan angkatan 20 merujuk pada tahun mulai lahirnya sastra Indonesia. Penamaan Angkatan Balai Pustaka merujuk pada satu-satunya penerbit atau penerbit pertama yang menerbitkan karya sastra di masa penjajahan Belanda. Dan persamaan dan perbedaan antara sastra lama dan sastra modern Angkatan 20-an atau Angkatan Balai Pustaka dapat disimpulkan. Sastra lama istana sentris, maksudnya pusat kisah dan cerita selalu berkaitan dengan raja-raja. Sastra modern angkatan 20-an atau angkatan Balai Pustaka sudah tidak berpusat pada kerajaan, sudah berpusat mengisahkan kisah masyarakat bawah yang bukan raja. Sastra lama bersifat mempertahankan tradisi melalui cerita dan ajaran. Sastra Indonesia modern sudah mulai membahas tentang penolakan terhadap tradisi yang dianggap kolot. Dalam penceritaan sastra lama, diselingi pantun dan syair, sama dengan sastra angkatan 20-an. Roman atau novel juga memuat pantun dan syair yang tidak sedikit. Periode sastra dalam sejarah sastra Indonesia modern selanjutnya adalah adanya angkatan 33, merujuk pada tahun 1933. Ada pula menyebutnya sebagai angkatan 30-an atau yang disebut angkatan Pujangga Baru, karena merujuk pada majalah sastra Pujangga Baru pada zamannya. Dalam periode ini, perlawanan terhadap sastra lama semakin terasa. Mulai berkembangnya puisi yang tidak lagi terikat, adapun jika terikat, sudah mulai muncul pencampuran antara pola satu dengan yang lain. Hal ini ditandai dengan adanya puisi bukan beta bijak seperti berperi. Periode sejarah sastra Indonesia selanjutnya adalah angkatan 1945. Ciri-ciri angkatan ini adalah adanya sikap yang tegas dalam ber-Indonesia. Nasionalisme menjadi salah satu karyanya yang menggunakan tema tersebut. Yang menjadi pelopor adalah Chairil Anwar. Periode sastra selanjutnya angkatan 66 atau angkatan 60-an. Sejarah sastra Indonesia ini disusun dengan kecenderungan karya sastra yang dihasilkan. Karya sastra pada masa ini berisi tema-tema tentang politik. Selanjutnya, periodisasi sejarah sastra Indonesia modern angkatan 80-an.
Dalam angkatan ini, puisi kembali menemukan pola baru. Dengan represi pemerintah yang sangat kota, maka puisi menjadi penyalur aspirasi yang sangat efektif. Selain dengan bahasa bersayap yang tidak bisa dimaknai dengan satu arah, puisi juga efektif untuk mengkritik pemerintah. Selanjutnya, sastra angkatan 2000-an. Meski ada pula yang mengkritik bahwa tidak ada angkatan 2000 karena tidak ada pola karya yang menonjol dibandingkan dengan angkatan sebelumnya. Masalah periodisasi ini muncul karena seolah tidak ada kritik sastra yang kuat, mampu dianut atau dikritik oleh pelaku sastra yang lain. Tetapi pernah terbit buku angkatan 2000. Di tahun 2000 juga muncul sastra postkolonial karena berkaitan dengan penguasa dan karya sastra yang bisa terbit pada tahun 2000, meskipun ditulis jauh sebelum tahun tersebut. Pada tahun 2000-an juga muncul sastra novel yang berupa buku motivasi. Ada yang berkembang pula sastra lendir yang mengeksplorasi seksualitas secara berlebihan, sebelumnya dianggap tabu. Pada tahun 2000-an muncul novel-novel pesantren, novel yang ditulis oleh santri dengan latar pesantren yang penceritaan sekitar pesantren. Itulah periode-periode sastra Indonesia yang berkaitan dengan sejarah sastra Indonesia. Materi selanjutnya, cerpen Mutakhir Indonesia. Cerpen Mutakhir Indonesia berwarna literar, bukan sekadar berbobot karena sulit dimengerti isinya, dan sukar ditangkap maknanya sebab dengan filsafat tinggi dan melawan logika. Dan yang kedua, ciri-ciri prosa. Pada tahun ini materinya tentang kehidupan remaja, mahasiswa, pelajar, dan lingkungan orang yang berada. Masalah cinta dan segala liku-likunya dan bahasanya adalah bahasa sehari-hari dan bahasa prokem, sedangkan gaya ceritanya tidak berbelit-belit, menggunakan plot, dan disusun secara kronologis. Latar yang digunakan sering di kampus, di sekolah, di kota besar, di pantai, di pegunungan, atau di lembah-lembah. Dan yang kedua, puisi angkatan Mutakhir. Yang pertama, struktur fisik. Puisi bergaya mentera menggunakan sarana kepuitisan berupa ulangan, kata, frase, atau kalimat. Gaya bahasa paralelisme yang dikombinasikan dengan gaya hyperbola untuk memperoleh efek yang sebesar-besarnya serta menonjolkan tipografi. Puisi konkret sebagai eksperimen, banyak menggunakan kata-kata daerah yang memberi kesan ekspresif, banyak menggunakan permainan bunyi, gaya penulisan yang prosais, menggunakan kata-kata yang sebelumnya tabu. Yang kedua, struktur tematik. Protes terhadap kepincangan masyarakat pada awal industrialisasi, kesadaran bahwa aspek manusia merupakan subjek bukan objek pembangunan. Banyak mengungkapkan kehidupan batin religius dan cenderung mistik. Cerita dan pelukisan bersifat alegoris dan parabel, perjuangan hak asasi manusia, kebebasan, persamaan, pemerataan, dan terhindar dari pencemaran teknologi modern. Dan kritik sosial terhadap si kuat yang bertindak sewenang-wenangnya terhadap mereka yang lemah dan kritik terhadap penyeleweng. Contoh ciri puisi karya Dorothea biasanya menceritakan dunia yang keras, kosong, gelap, berbau kematian, kebusukan yang menghadirkan paradoks dalam realitas yang jamak. Dan yang ketiga, drama angkatan Mutakhir Indonesia. Bagaimanapun drama atau teater sudah merupakan bagian integral dari kehidupan masyarakat, termasuk masyarakat Indonesia. Sebagai bangsa yang pluralistik dan dikenal religius, kita telah lama memiliki seni pertunjukan teater atau drama, baik sebelum kebudayaan Indonesia bersentuhan dengan kebudayaan asing atau barat, maupun sudah terjadi perkawinan antara kebudayaan Indonesia asli dengan kebudayaan barat atau modern. Tradisi teater itu telah kita kenal dalam upacara-upacara ritual dalam kelompok-kelompok masyarakat Indonesia. Berkaitan dengan itu, muncullah teater modern atau barat pada paruh abad ke-19 di kalangan masyarakat Belanda. Kemudian berkembang juga di lingkungan masyarakat Cina dan peranakannya. Akhirnya masuk pula di kalangan masyarakat Indonesia.
Salah satu aspek yang membedakan teater modern dengan teater tradisional adalah adanya naskah drama yang telah dikatakan oleh Jacob Sumarjo pada bukunya pada tahun 1992. Para sastrawan mulai menciptakan karya sastra drama pada awal abad ke-20 dan mementaskannya. Mulailah era teater modern dan berkembang terus hingga muncul teater mutakhir pada dekade 1970-an serta mengalami kemajuan yang pesat pada dekade 1980-an hingga sekarang. Kehadiran teater modern di Indonesia berkaitan dengan adanya perubahan sosial-kultural yang terjadi di negeri Indonesia, terutama setelah Perang Dunia Kedua dan zaman kemerdekaan. Ilmu pengetahuan dan teknologi komunikasi yang maju pesat memungkinkan bangsa Indonesia mengembangkan pergaulan dan komunikasi dengan bangsa lain dan juga antara suku bangsa Indonesia itu sendiri. Akibatnya, terjadilah persinggungan nilai-nilai yang berujung pada proses akulturasi. Bahkan, sejak pembangunan nasional Pelita I digalakkan, maka proses akulturasi nilai-nilai itu semakin meningkat. Mudah dipahami bahwa kemudian kemodernan dan keindonesiaan lebih menyeruak tampil di permukaan ketimbang nilai-nilai tradisional. Dapat disimpulkan keadaan yang telah saya jelaskan tadi bahwa yang pertama, apresiasi sastra dalam masyarakat dianggap masih terbatas. Penelitian sastra yang menunjang pengembangan sastra belum memadai dan belum meluas hasilnya. Penerbit buku-buku sastra masih kecil jumlahnya, baik dari segi jumlah naskah maupun jumlah eksemplarnya. Penerbitan hasil-hasil penelitian sastra sangat kurang, dan pengajaran dan pelajaran sastra lagu klasik perlu ditingkatkan pada mutunya. Dan kelima, hal itu pada bidang drama rupanya paling dominan persoalannya. Masih berkaitan dengan itu, substansi sastra tidak lain adalah pengalaman kemanusiaan, pengalaman batin. Hubungan kompleks yang melibatkan seseorang dalam proses penghayatan sastra, antara lain emosi yang membuatnya sedih, gembira, bahagia, pengalaman yang dihadapinya, nilai kehidupan yang ditemuinya. Pendeknya, kekayaan batin, apapun yang ditemukan pembaca dan menggauli karya sastra seperti keadilan, kezaliman, ketidakbebasan, cinta kasih, atau sebagainya. Semuanya itu bertalian dengan pengalaman kemanusiaan atau humanisme. Baiklah, sekian dari penjelasan materi tentang perkembangan sastra Indonesia mutakhir dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya Devi Amelia, undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.